Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Marcelia Adini Putri, Mita Oktarisa, Olvia Nanda, dan Ricky Wijaya Saputra akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sumber daya yang dapat diperbaharui, yakni kehutanan. Materi yang pertama yakni mengenai karakteristik sumber daya hutan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Marcelia Adini Putri. Sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti hutan dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti tambang. Sumber daya hutan yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui harus dipahami lebih dalam mengenai karakteristik keanekaragaman hayati atau biodiversity serta interaksi antara unsur hayati dan unsur non-hayati yang biasa disebut dengan istilah ekosistem. Sumber daya hutan memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai persediaan sumber daya biologis dan sebagai natural flow, di mana natural stock secara terus-menerus menghasilkan barang dan jasa alami hasil proses dari ekosistem. Pengelolaan hutan harus memperhatikan karakteristik dari hutan itu sendiri. Karakteristik ini dijadikan dasar dalam pengelolaan sumber daya hutan. Berikut adalah karakteristik dari hutan. Yang pertama, hutan memproduksi barang dan jasa privat maupun pabrik. Yang kedua, banyak manfaat yang sangat penting dari hutan yang termasuk ke dalam barang publik seperti oksigen, penyimpanan air, tempat tinggal satwa, dan sebagainya. 3. Hutan adalah sumber daya terbarukan. 4. Memiliki daya tahan terhadap gangguan dari luar. Kelima, memiliki ambang batas daya dukung. 6. Kerusakan yang parah akan bersifat tak terpulihkan. 7. Terdapat berbagai siklus alam, seperti siklus air, siklus nutrisi, siklus makanan, dan energi. 8. Setiap biodiversity pada tingkat tertentu, seperti spesies, populasi, dan ekosistem, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tercipta karakteristik yang kompleks. Nah, diperlukannya sikap kehati-hatian dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut agar terjadi pembangunan dalam arti luas secara berkelanjutan. Terima kasih. Baiklah, saya Olvia Nanda akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pemanfaatan hutan secara sosial dan secara pribadi. Apa sih yang dimaksud dengan pemanfaatan hutan? Jadi pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga pelestariannya. Selain nilai kayu, hutan mampu menghasilkan berbagai macam manfaat non-kayu, termasuk kontrol tanah dan air, dukungan habitat untuk sistem keanekaragaman hayati, sekutu populasi hewan dan tumbuhan, fasilitas rekreasi dan estetika, nilai-nilai keberadaan hutan belantara dan kontrol iklim, di mana hutan memberikan satu atau lebih dari manfaat ini secara signifikan. Hutan-hutan tersebut disebut hutan dengan pemanfaatan ganda. Di dalam diskusi tentang kehutanan multiguna, mengasumsikan bahwa pemilik hutan mendapat manfaat atau mampu mengambil nilai dari manfaat ini, mungkin melalui harga pasar. Dalam hal ini, apa yang optimal secara pribadi juga akan menjadi apa yang optimal secara sosial. Tetapi, yang paling tidak masuk akal adalah bahwa pemilik hutan dapat mengambil semua manfaat hutan. Banyak di antaranya adalah barang publik. Bahkan, jika pengecualian dapat diterapkan dan pasar dihidupkan, harga pasar akan di bawah nilai manfaat sosial dari marginal pabrik tersebut, dan akses terbuka akan berlaku. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tentang pendekatan ekonomi dalam pengelolaan hutan. Hutan sering menimbulkan persoalan berupa eksternalitas negatif pada lingkungan hidup berupa penurunan fungsi ekologis hutan, kerusakan habitat, dan biaya kerusakan ini ditanggung oleh masyarakat lokal maupun nasional. Kerusakan hutan menimbulkan risiko dan ketidakpastian pulihnya kondisi ekosistem hutan tersebut yang berimplikasi pada dua hal, yaitu kehilangan nilai guna hutan, kayu, dan non-kayu di masa yang akan datang akibat pemanfaatan yang tidak lestari saat kini dan hilangnya nilai guna di masa yang akan datang. Samping itu, pengelolaan hutan masih berorientasi pada produk tunggal, yaitu kayu, sedangkan potensi berbagai hasil hutan non-kayu, jasa ekologis tidak dikelola secara terpadu. Pada 1994, London menyatakan kematian paradigma lama seperti paradigma alokasi lahan, kelestarian hasil kayu tidak dapat bertahan lagi untuk pengelolaan hutan secara baik. Berdasarkan hal itu, pergeseran paradigma pengelolaan hutan menjadi suatu keharusan menuju kepada paradigma pengelolaan berbasis
ekosistem hutan, dan adanya keadilan manfaat bagi stakeholder. Oleh karena itu, diperlukan perubahan sistem pengelolaan hutan, menyertakan kondisi stok konstan di waktu ke waktu, dengan prinsip pencegahan terhadap penurunan sumber daya hutan dan lingkungan. Pengelolaan hutan ini merupakan upaya untuk mencapai kondisi yang diinginkan dengan penekanan kesehatan ekosistem yang mampu menyediakan beragam manfaat dan pilihan bagi masyarakat. Paradigma di atas harus didukung oleh perubahan etika. Baik, saya Mita Oktarisa akan melanjutkan tentang kebijakan kehutanan pemerintah. Ada alasan kuat mengapa pemerintah memilih untuk ikut campur di area ini. Mengingat kemungkinan sumber daya hutan dialokasikan secara tidak efisien dan dieksploitasi dengan tidak berkelanjutan. Untuk hutan tanaman murni sekali pakai, hanya sedikit peran yang dimainkan oleh pemerintah, seperti menjamin hak milik, sehingga insentif untuk mengelola kayu dalam jangka waktu yang lama untuk dilindungi. Jika kehutanan memiliki banyak kegunaan, maka pemerintah akan menggunakan langkah-langkah fiskal untuk mendorong para pengelola untuk merubah interval rotasi. Pada prinsipnya, setiap rotasi yang diinginkan dapat diperoleh dengan cara manipulasi yang tepat. Selanjutnya, jika terdapat nilai non-kayu besar dan insidennya paling tinggi, maka tidak boleh ada penebangan. Pemerintah akan mencari hasil seperti itu melalui insentif fiskal, tetapi kemungkinan besar melakukannya melalui kepemilikan publik. Namun, peran terpenting pemerintah berkaitan dengan kebijakannya terhadap kawasan hutan alam. Belum jelas apakah kepemilikan publik itu sendiri memiliki keuntungan nyata dibandingkan dengan kepemilikan pribadi dalam kasus ini. Tapi yang terpenting adalah bagaimana aset itu dikelola dan insentif apa yang ada. Banyak nilai sumber daya hutan non-kayu diperoleh oleh masyarakat yang tidak hanya tinggal di kawasan hutan saja, tetapi juga di negara lain. Banyak dari eksternalitas yang terkait dengan deforestasi tropis, misalnya melintasi batas negara. Ini menyiratkan seberapa banyak pemerintah nasional dapat melakukan kebijakan dalam pengawasan pengelolaan hutan secara efisien dan berkelanjutan. Tindakan bersama secara internasional merupakan prasyarat untuk hasil yang efisien dan berkelanjutan. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.